hari ini? Bisa. Oke. Nah, jadi anak-anak semua udah pada tahu belum kita mau ngelakuin apa hari ini? Belum. Oke, nah jadi Ibu dan juga anak-anak sekalian hari ini akan melakukan yang namanya bimbingan klasikal. Nah, jadi bimbingan klasikal itu adalah salah satu layanan di dalam konseling yang mana nanti Ibu akan memberikan informasi, pengetahuan, wawasan yang mungkin anak-anak tuh nggak dapat secara rinci gitu, nggak dapat di mata pelajaran anak-anak secara akademik. Nah baiklah, tapi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, memulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa ya? Saya Bu. Oke, silakan kepada anak siapa? Anissa. Silakan kepada anak Anissa untuk memimpin doa. Halo teman-teman, sebelum mengikuti kegiatan hari ini, ada berdoa dalam masing-masing, berdoa dulu. Oke, amin. Terima kasih kepada Nak Anissa yang sudah memimpin doa. Jadi anak-anak semuanya udah tahu nih Ibu dengan Ibu siapa? Belum tahu ya. Jadi perkenalkan dulu sebelumnya, nama Ibu Anissa Astia. Kalian bisa panggil Ibu Caca atau Ibu Isa. Ibu ini salah satu guru BK baru di sekolah kalian ini. Nah, itu wajar ya kalau misalnya kalian belum tahu sama Ibu. Nah, Ibu juga belum tahu nih sama kalian sebenarnya. Jadi di sini Ibu bakal panggil kalian satu persatu ya. Oke. Untuk yang pertama itu Kak Jericho. Oke. Yang kedua Said. Oke. Yang ketiga Tiara. Saya Bu. Yang keempat Anissa Putri. Oke. Yang kelima Sarvika. Ibu. Oke. Yang keenam Eni. Bu. Yang terakhir yang ketujuh itu Rahma. Oke. Hadir semua ya. Yoga Bu, belum Bu. Oh iya, ya ampun, sorry ya. Keselip. Satu lagi, Nak Yoga. Oke, alhamdulillah semua yang ada di absen ini hadir semua. Jadi bisa kita lanjut ya kegiatan kita hari ini. Bisa Bu. Nah, tapi sebelum lanjut nih, Ibu ada sedikit ice breaking untuk anak-anak ikutin. Mana? Udah siap belum ice breaking? Siap Bu. Oke, nah jadi ice breaking-nya itu langkah yang disuruh, bukan yang dilihat. Nah, mungkin anak-anak bisa angkat tangannya dulu terlebih. Angkat tangannya. Oke. Putar-putar tangannya. Putar-putar. Pegang siku. Bagus. Lagi. Tangannya sekarang ke samping. Terus putar-putar. Terus ke bawah. Putar-putar. Terus ke atas. Pintar. Ya, udah semua. Mau lagi? Ayo. Cepat. Fokus. Oke, sekarang putar-putar tangannya di depan. Terus ke bawah, putar-putar. Terus samping, putar-putar. Oke, bisa. Siapa yang salah? Oke, fokus ya. Nah, bisa kita mulai ya kegiatan kita pada hari ini. Oke, nah jadi tema yang akan kita bahas hari ini mengenai pergaulan bebas, yaitu jauhi pergaulan bebas. Nah, sebelum Ibu menjelaskan nih, anak-anak tahu nggak sih apa itu pergaulan bebas? Ada yang tahu nggak pengertian pergaulan bebas? Saya Bu. Silakan. Pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang di luar norma-norma seharusnya Bu. Oke, makasih Nak Tiara. Selanjutnya. Pergaulan bebas adalah perilaku seorang individu yang menyimpang dari aturan, syarat, dan perasaan malu. Oke, ada lagi? Cukup? Oke.
pergaulan bebas itu berasal dari dua kata, yaitu pergaulan dan juga bebas. Dan arti pergaulan sendiri itu adalah menjalin pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan untuk kata bebas itu berarti lepas atau tidak terikat. Nah, sementara menurut Kemendikbud dan modul SMP terbuka PDOK kelas 8 terbitan Direktorat SMP tahun 2021 mengatakan bahwa pergaulan bebas sebagai salah satu bentuk perilaku interaksi seseorang dengan individu atau kelompok yang menyimpang melewati batas kewajiban, tuntunan, aturan, syarat, dan juga perasaan malu. Nah, jadi pergaulan bebas itu adalah perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Pasalnya dalam pergaulan ada batasan-batasan yang perlu diperhatikan, seperti Islami, budaya, suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Jadi, sejalan dengan apa yang disampaikan sama Nak Tiara dan juga Nak Sari tadi. Selanjutnya itu, nah, contoh pergaulan bebas. Yang pertama itu seks bebas. Nah, kenapa seks bebas ini adalah contoh pergaulan bebas? Karena seks bebas ini telah menyimpang banyak norma gitu, kayak norma agama, norma kesusilaan, dan berbagai norma lainnya. Dan juga batasan-batasannya juga dilewati gitu, kayak batasan agama, batasan budaya, itu kan nggak boleh gitu kan seks ini dilakukan secara bebas. Terus yang kedua itu narkoba. Nah, narkoba ini juga merupakan contoh pergaulan bebas, karena dengan narkoba ini tentunya bukan hanya kayak merusak diri anak-anak, tapi juga merusak lingkungan pertemanan, lingkungan sosial anak-anak. Yang awalnya anak-anak rajin belajar, jadinya anak-anak tuh kayak sering bolos gitu. Nah, terus yang ketiga itu minuman keras atau alkohol. Nah, kedua ini sebenarnya hampir sama ya, karena kan dari minuman keras atau alkohol ini nanti kesadaran anak-anak tuh bakal berkurang gitu. Anak-anak akan mabuk karena alkohol ini. Jadinya yang tadinya itu nurut ke orang tua, tiba-tiba nanti memberontak, agresif gitu. Terus yang keempat, clubbing atau duga. Nah, ini erat sama dunia malam gitu ya, clubbing ini. Nah, di clubbing inilah anak-anak nanti gitu akan melakukan banyak ini. Jadi dari satu tempat ini, anak-anak pasti bakal melakukan beberapa pergaulan bebas yang lain ini, atau bahkan seluruhnya nanti anak-anak bisa melakukannya. Itu kan nggak baik gitu kan nanti tempat ini. Jadi sebisa mungkin anak-anak jangan gitu ya, jangan sekali-sekali masuk ke tempat ini. Terus yang kelima itu tawuran. Nah, kenapa tawuran merupakan contoh dari pergaulan bebas? Karena selain tawuran ini melanggar aturan sekolah, tawuran juga melanggar aturan hukum yang ada di negara kita. Karena tawuran ini merupakan salah satu tindak kriminalitas yang tidak boleh dilakukan oleh remaja-remaja seperti kalian. Selanjutnya, ternyata ada banyak ya contoh dari pergaulan bebas. Nah, yang keenam yaitu menggunakan pakaian yang tidak sesuai norma. Nah, sebelumnya ibu mau tanya nih ke anak-anak semua, tahu gak sih pakaian yang tidak sesuai norma itu yang seperti apa? Ada yang tahu? Boleh tunjuk tangan? Silakan, Kak Jeriko. Menggunakan pakaian yang kurang bahan seperti baju yang tidak berlengan, celana pendek di bawah yang tidak tertutup. Oke, ada lagi yang bisa kasih contoh? Silakan. Makasih ya Kak Jeriko dan juga Mbak Putri. Jadi benar ya apa yang dikatakan sama Mbak Anissa Putri dan juga Kak Jeriko. Kayak contoh dari pakaian yang tidak sesuai dengan norma itu, yang tadi kata Kak Jeriko kurang bahan, nggak pakai lengan gitu kan. Terus juga sesuai apa yang dikatakan sama Mbak Anissa Putri tadi, juga pakaian yang nggak sesuai dengan tempat gitu. Terus yang ketujuh, menonton film pornografi. Nah,
kalau anak-anak ketahuan mencuri, anak-anak bakal paling fatalnya itu dikeluarkan dari sekolah. Dan yang kedua itu anak-anak bakal kena hukum tindak pidana, yaitu di penjara. Nah, yang ketiga itu bergabung dengan geng-geng tak bermoral. Nah, coba nih sebutin lagi contoh dari geng-geng tak bermoral itu seperti apa? Oke, boleh Kak Yoga dulu? Geng motor tuh Geng motor seperti apa nih yang tidak bermoral? sering tawuran kebut-kebutan jalanan balap liar gitu. Oke, yang sering tawuran ya, yang balap liar. Terima kasih Kak Yoga. Silakan Kak Jeriko. Geng-geng gelembang Bu yang suka malakin gitu Bu. Oh, Geng-geng geng-geng yang suka malakin orang lewat gitu ya. Ada lagi? Ada lagi? Silakan. Geng-geng Ayu Kids Bu yang gak nabrak-nabrak tuh Bu. Oke, geng yang suka melabrak gitu ya. Ada lagi? Oke, cukup ya. Jadi betul apa yang dikatakan sama anak Yoga, sama anak Jericho, sama anak Tiara tadi, kayak geng-geng yang suka tawuran, balap-balapan, suka malakin, sama suka apa tadi? Nah, yang melabrak teman-temannya yang tidak bersama gitu ya. Nah, yang ke-10 itu bolos sekolah. Nah, anak-anak kalau anak-anak bolos sekolah, nanti anak-anak itu bukan hanya bakal kena marah sama bapak sekolah, sama guru BK, sama orang tua, tapi juga banyak kerugiannya untuk anak-anak sendiri. Kalau anak-anak bolos sekolah, anak-anak itu bakal kalau misalnya di kelas itu ternyata lagi ujian, anak-anak jadi nggak ikut ujian. Jadinya kan anak-anak nggak punya tuh nilai ulangan harian. Terus juga anak-anak nggak dapat ilmu baru, nggak dapat pengetahuan baru, gitu kan kalau bolos. Yang terakhir yaitu adanya penyimpangan seksual atau LGBT. Nah, anak-anak tahu nggak sih singkatan dari LGBT ini apa? Tahu ya? Seksual transgender. Oke, betul. Jadi LGBT itu singkatan dari lesbian, gay, bisexual, dan transgender. Nah, jadi penyimpangan seksual ini itu ya pergaulan bebas contohnya. Karena kan ini jelas gitu ya, penyimpangan agama, penyimpangan asusila, terus juga batas-batasan itu dilewati, kayak batasan jenis kelamin, batasan budaya, ras, gitu kan, agama, ini semua dilewati gitu kan. Jadi jangan sampai anak-anak menyimpang secara seksual. Oke, nah tadi kan udah disebutin nih banyak contohnya dari kelas ada 11 gitu kan. Nah sekarang kita akan membahas mengenai dampak buruk pergaulan bebas. Yang pertama itu ada hamil di luar nikah. Nah kira-kira nih kalau poin yang pertama itu hamil di luar nikah itu dampak buruk dari contoh pergaulan bebas yang mana? Oke, ada lagi? Itu mereka sesama jenis, jadi nggak mungkin bakal hamil gitu kan. Ada lagi selain seks bebas? Mati juga bisa. Apa lagi? Alkohol. Boleh, alkohol juga bisa. Nah, kan anak-anak hamil di mana? Jadi betul ya. Jadi dampak buruk dari pergaulan bebas yang pertama yaitu hamil di luar nikah itu bisa dipengaruhi oleh berbagai contoh gitu ya, kayak tadi seks bebas, alkohol, clubbing. Nah itu kan bisa gitu kan berdampak seperti ini. Terus yang kedua itu tertular penyakit kelamin berbahaya. Nah ayo kita lagi. COVID. Apa lagi? Apa lagi? Oke, bakal dijelasin ya. Oke, tertular penyakit kelamin berbahaya kan. Contoh nih, tadi kan kayak seks bebas. Jelas ya kalau berhubungan di pasangan itu kan bakal terkena penyakit. Seperti contoh nih HIV, sifilis, herpes. Itu kan kayak HIV itu belum ada obatnya ya. Jadi bakal susah gitu untuk diobatin. Terus yang kedua tadi, contohnya itu yang saya menyebutkan ini LGBT. LGBT itu kan jelas ya, itu nggak sesuai dengan apa ya, itu nggak sesuai gitu kan. Jadi bakal terkena penyakit kelamin berbahaya. Terus yang ketiga tadi kenapa narkoba itu juga bisa, karena kan narkoba itu kan
menyebabkan terjadinya infeksi gitu. Terus yang ketiga yaitu ketergantungan obat-obatan terlarang. Tahu ya, tahu ini apa? Ada lagi? Betul sekali. Nah, jadi betul ya, contoh pergaulan bebas kayak mengkonsumsi narkoba, mengkonsumsi alkohol itu bisa menyebabkan ketergantungan. Karena apa? Misal nih, anak-anak mencoba sedikit saja kandungan dari narkoba dan juga alkohol ini akan rentan sekali anak-anak untuk ketagihan gitu, kecanduan untuk mencoba lagi obat-obatan tersebut dan juga alkohol itu. Yang selanjutnya prestasi menurun. Nah, kalau prestasi menurun ini kira-kira contoh pergaulan bebas yang mana yang bakal berdampak seperti ini? Oke, betul ya. Jadi prestasi menurun ini dapat disebabkan ada beberapa contoh, banyak ya contohnya kayak tadi bolos, terus juga tawuran, terus juga tadi nonton film porno, tadi kan sarafnya jadi terganggu, terus clubbing tadi kan katanya karena sampai malam sampai pagi buta, jadi kan dia nggak belajar, nggak kerjain tugas, alhasil nilainya dia dapat akan jelek gitu. Yang selanjutnya hubungan tak baik dengan keluarga. Nah, ayo contoh yang mana yang bakal menyebabkan dampak buruk ini? Betul ya. Jadi semua contoh, kesebelasan contoh yang ibu berikan tadi itu bisa mengganggu hubungan dengan keluarga. Oke, selanjutnya yaitu selanjutnya itu sering melakukan tindak kriminalitas untuk mendapatkan hal yang diinginkan. Ayo sebutin lagi. Apa lagi? Tawuran. Apa lagi? Oke, betul sekali ya anak-anak. Sering melakukan tindak kriminalitas untuk mendapatkan yang diinginkan. Betul yang dikatakan Safika tadi. Dia ingin membeli narkoba, membeli alkohol. Itu kan harganya nggak 1.000-2.000 gitu ya. Sedangkan pelajar kan nggak punya duit banyak. Yang pasti nanti dia bakal mencuri. Jalur lintas itu dia bakal mencuri. Terus juga tindak kriminalitasnya itu kayak tawuran itu juga bisa karena kan itu bakal dari tawuran itu kan banyak ya tujuannya kayak untuk mendapatkan popularitas, untuk mendapatkan pengakuan lebih kuat dari game sebelumnya. Nah itu juga bisa. Nah yang terakhir yaitu adalah kematian. Jadi kesebelasan contoh tadi itu bakal ujung-ujungnya berdampak buruk yaitu kematian. Kayak contoh kalau misalnya kita ketergantungan alkohol, ketergantungan narkoba, itu bakal ya betul nggak bisa overdosis yang ujung-ujungnya kematian. Kalau kita mencuri, tawuran, bergabung dengan geng-geng nggak bermoral, itu kan nanti bakal melakukan tindak kriminalitas dan walau alam kita nggak tahu itu bakal digebukin, luka-luka, pendarahan yang bakal ujung-ujungnya ke kematian juga. Banyak ya kalau kesebelasan tadi itu bakal berdampak ke kematian jika sudah sangat fatal. Nah, tadi kan kita udah bahas contoh-contoh, terus juga dampak buruk. Nah, sekarang kita bakal membahas cara mencegah pergaulan bebas. Yang pertama yaitu selektif memilih teman. Ada yang bisa membacakan penjelasannya? Saya Bu. Silakan Kak Tiara. Selektif memilih teman. Karakter seseorang dapat terbentuk dari siapa ia berteman. Oleh karena itu, hindari menjalin pergaulan dengan teman yang bisa membawa dampak buruk bagi diri kita. Oke, nah makasih Kak Tiara. Jadi betul ya, selektif memilih teman. Ada ya gitu yang bilang kalau misalnya kita berteman dengan pandai besi, maka kita akan terpercik apinya. Jika kita berteman dengan orang penjaga toko minyak wangi, maka kita akan terpercik wanginya. Nah, jadi kita itu bisa terlihat baik buruknya kita itu bisa dipandang dari teman kita juga. Misalnya kita berteman dengan seseorang yang alim gitu kan, yang pengajian tiap minggu, maka kita akan ikut-ikutan gitu kan, ikut alim pengajian. Nah terus kalau kita berteman gitu sama teman yang hobi bolos
pendirian kelompok. Jadi kalau misalnya nih ada teman kita yang mengajak kita minum-minum alkohol, mencoba narkoba, dan juga pergi ke clubbing, gitu kan, contoh-contohnya. Nah itu kita jika berpendirian kelompok kita bisa mengatakan tidak dengan tegas gitu ke teman-teman kita. Gak mau gitu untuk ikut melakukan hal buruk tersebut. Yang selanjutnya yang ketiga nih, ayo siapa lagi? Oh, Vika, ayo silakan Vika. Yang ketiga, diperbanyak kegiatan positif. Sibukkanlah diri dengan hal-hal yang positif, misalnya dengan melakukan banyak aktivitas dalam organisasi yang baik. Oke, terima kasih Nak Vika. Nah, jadi perbanyak kegiatan positif. Kita kan ada tuh ya ekskul di sekolah kita, kayak OSIS, Pramuka, UKS, TMR, dan berbagai macam ekskul lain. Nah, anak-anak bisa memperbanyak pikiran anak-anak secara positif di ekskul-ekskul tersebut gitu. Misalnya kalau anak-anak mau melatih kepemimpinan, anak-anak bisa ikut OSIS. Misalnya anak-anak tertarik dengan kesehatan bisa ikut UKS, TMR. Kalau anak-anak tertarik dengan dunia teater, dunia seni, anak-anak bisa ikut ekstrakurikuler seni atau juga ekstrakurikuler teater. Oke, lanjut ya. Terus yang keempat, silakan siapa yang mau baca? Oke, ada ya. Oke, Emi silakan ini. Ingat dengan orang tua, jangan mengingat orang tua. Telah bersusah payah dalam memperjuangkan karir sekolah agar menjadi orang sukses, dapat membuatmu berpikir ratusan kali untuk melakukan tindakan buruk yang dapat menghancurkan harapan orang tua. Oke, terima kasih Emi. Jadi ini ya, ingat dengan orang tua. Nah, dengan kita mengingat orang tua tadi kan kita bakal mengingat gitu susah payah orang tua mencari rezeki, gitu kan, mencari uang untuk menyekolahkan kita menjadi orang sukses. Nah, jadi hal itu bisa menjadi penyetop kita untuk melakukan tindakan pergaulan bebas tersebut. Yang terakhir, siapa yang ingin membacakan? Nah, silakan Ayoda. Yang terakhir itu mendekatkan diri dengan agama. Mendekatkan diri dengan agama ini dapat mencegah seseorang melakukan hal yang dilarang oleh agama. Sehingga saat akan melakukan hal tersebut, maka akan ada pengingat yang membuat kita sadar akan bisa akan didapat jika melakukan hal itu. Oke, terima kasih Nayoga. Jadi ini ya cara mencegah yang terakhir yaitu mendekatkan diri dengan agama. Nah, di agama itu kan pasti ada aturan-aturan dan larangan-larangan. Contoh, jangan meminum minuman keras, jangan menggunakan zat terlarang, jangan melakukan seks bebas kecuali dengan pasangan, terus kan banyak kan aturan agama. Nah, kalau kita mendekatkan diri dengan agama, tahu aturan-aturan agama, itu akan menjadi pengingat diri kita untuk tidak melakukan yang namanya pergaulan bebas. Oke, itulah tadi penjelasan materi dari Ibu. Jadi kan udah banyak kan, mulai dari pengertian, satu contoh, dampak buruk, dan juga cara mencegah. Nah, kira-kira nih Ibu sekarang mau minta satu orang deh untuk menyimpulkan apa aja yang udah tadi Ibu sampaikan. Ada yang bisa? Ayo silakan Kak Rahman ini. Dari kesimpulan video kita hari ini, yaitu pergaulan bebas. Jangan pergaulan bebas itu adalah perilaku yang menyimpang norma dan batasan. Bentuk-bentuk pergaulan bebas itu seks bebas, terus alkohol, obat-obatan atau narkoba, kemudian polos, tawuran, dugem, berpakaian yang tidak sesuai dengan norma. Kemudian dampak dari pergaulan bebas itu sendiri ada hubungan nikah, kemudian memiliki penyakit paling serius, kemudian kematian, menurunkan prestasi. Nah, kemudian cara untuk menghindari pergaulan bebas itu bisa dengan cara selektif memilih teman, kemudian mengingat obrolan Tuhan, kemudian mengingat orang tua, dan berprinsip atau berbeda. Oke, baiklah, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Sangat kompleks ya apa yang sudah disimpulkan sama Kak Rahman. Jadi betul pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang menyimpang dari norma-norma dan juga batasan-batasan yang ada. Dan juga tadi contoh pergaulan bebas kayak seks bebas,
memajukan, terus juga hubungan dengan orang tua itu jadi kurang baik. Terus yang terakhir yaitu adalah kematian. Nah, terus juga cara mencegahnya itu dengan mengingat Tuhan, ya. Terus juga mengingat orang tua, terus kayak sering memilih teman dan beberapa cara mencegah lainnya. Oke, nah anak-anak ini kan anak-anak sudah mendengarkan materi, si Rama sudah menyampaikan kesimpulan. Nah, jadi di sini Ibu akan memberikan LKPD sebagai tugas rumah anak-anak dan juga lembar evaluasi. Tadi siapa ketua kelasnya? Anissa. Oke, nah Anissa ini mungkin sudah kegiatan kita bisa dibagikan ya. Nanti untuk LKPD dan juga evaluasinya Ibu tunggu saat anak-anak pulang sekolah. Jadi anak-anak bisa mengisi LKPD ini di jam istirahat kedua. Oke, sebelum kita menutup kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, berdoa di rumah. Berdoa sama-sama. Oke, terima kasih kepada Anissa yang sudah memimpin doa. Nah, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir juga kegiatan kita pada hari ini. Nah, kita akan bertemu lagi ya di kegiatan selanjutnya